Teori 5 besar ciri-ciri kepribadian menyatakan bahwa kita dapat menggambarkan diri kita dengan 5 karakteristik utama: terbuka, teliti, ekstrovert, menyenangkan, neurotik. Masing-masing dari kita berbeda-beda dalam seberapa banyak sifat yang ditunjukkan dalam kepribadian kita. Untuk memahami arti sebenarnya dari setiap sifat, mari kita lihat 5 karakter ini dan bagaimana mereka mengatasinya setelah menaiki perahu dan terdampar di sebuah pulau di tengah lautan. Open Odelia bersemangat dan tertarik menjelajahi pulau indah ini. Alamnya yang eksotik menginspirasinya. Dia telah mengumpulkan batu, kerang, dan bunga untuk menghiasi pintu masuk gubuk bambu yang dia bangun untuk semua orang. Dia merasa ini adalah kesempatan untuk mempelajari banyak hal baru. Claire memiliki sifat teliti. Dia tidak bersemangat. Dia prihatin dengan keseriusan situasi ini. Dia senang dia menyelamatkan perlengkapan bertahan hidup dari kapal mereka. Seperti biasa, dia bersiap dan segera memulai tugas penting. Dia merasa bahwa ini adalah tugasnya untuk mengatur semua orang dan memastikan bahwa mereka akan mulai mencari hal-hal yang mereka perlukan untuk bertahan hidup, air bersih, dan makanan. Emil yang ekstrovert sangat senang karena mereka semua selamat. Dia merasakan kebutuhan kuat untuk berbicara dan berbagi kebahagiaannya. Dia mengumpulkan semua orang untuk merayakan kelangsungan hidup mereka dan memberitahu mereka tentang rencananya menjelajahi pulau bersamanya. Albert yang menyenangkan pada dasarnya baik hati, dan meskipun lelah dan haus, perhatian utamanya adalah Nora. Dia menawarkan minuman dari kelapanya. Yang lain tahu bahwa dia biasanya menyetujui segalanya dan tidak malu untuk meminta bantuannya. Nora bersifat neurotik dan mudah stres. Dia mengalami gangguan total. Dia duduk di pantai dan menangis. Bagaimana mereka bisa pergi dari pulau ini? Baginya, lautan di sekitar mereka tampak tak berujung. Alam tampak gelap dan berbahaya. Dia merasa benar-benar tersesat. Setiap 8 minggu, 2 kapal muncul di Cakrawala. Semua orang menjadi bersemangat. Emil mempunyai ide untuk membuat api. Dia memanggil yang lain untuk membantu. Claire segera mulai bekerja. Albert membawa lebih banyak kayu. Odelia mengangkat tanda SOS-nya yang tertata indah. Sementara Nora berteriak putus asa minta tolong. Mereka tidak tahu siapa yang berlayar dengan kapal-kapal ini. Kapal pertama membawa sekelompok psikolog yang telah mengarungi lautan sejak tahun 1980-an. Mereka sedang menyelidiki 5 ciri kepribadian besar, yang juga dikenal sebagai model 5 faktor atau lautan. Kaptennya, Louis Goldberg, menciptakan istilah 5 besar. Dia sangat senang saat melihat 5 temannya di pantai. Masing-masing cocok dengan satu sifat: terbuka, teliti, ekstrovert, menyenangkan, neurotik. Meskipun dia memutuskan untuk tidak menghentikan kapalnya, sebagai ilmuwan, dia lebih suka menonton dari jauh. Di kapal lain ada 5 bajak laut. Semuanya memiliki sifat berlawanan dengan teman kita. Mari kita lihat, apakah Anda bisa mengenalinya? Bajak laut 1 stabil secara emosional dan sangat santai. Ketika dia melihat orang-orang yang selamat di pantai, dia berkata, "Kita bisa membantu mereka." Bajak laut kedua langsung marah padanya. Dia tidak mendengarkan siapapun dan tidak mau mengubah rencananya demi membantu beberapa orang asing di sebuah pulau. Bajak laut ketiga menganggap ini adalah situasi yang rumit. Menurutnya, semua kemungkinan hasil perlu dipertimbangkan. Dia merasa perlu menyendiri dan berpikir. Bajak laut 4 tidak peduli. Dia sibuk mencari kunci peti harta karunnya yang hilang lagi. Kapten tidak terbuka terhadap pengalaman baru. Dia mengakhiri semua diskusi ketika dia mengatakan perahu kita tidak mau berhenti. Apa pendapat Anda tentang 5 besar? Apakah Anda mengenali kepribadian Anda sendiri dalam beberapa cirinya? Atau apakah menurut Anda teori ini cacat karena kita tidak bisa mendeskripsikan kepribadian secara keseluruhan dalam 5 parameter? Jika Anda menonton ini di kelas dan tidak yakin ciri-ciri apa yang Anda miliki, pilihlah seorang teman dan jelaskan satu sama lain. Banyak dari kita yang buruk dalam mendeskripsikan diri kita sendiri, sehingga sudut pandang dari luar sering kali membantu.
Jika Anda merasa ini bermanfaat, lihat video kami yang lain dan subscribe. Jika Anda ingin mendukung pekerjaan kami, bergabunglah dengan kami di patreon.com/sprouts. Untuk informasi lebih lanjut dan konten lainnya, kunjungi sproutschool.com.